Daniel pasal 7 mengajarkan kita bahwa binatang itu melambangkan kerajaan atau kekuasaan yang berkuasa. Dan di sini di kitab Wahyu 13, kita menemukan gambaran sesuatu yang benar-benar spektakuler, yaitu sebuah binatang gabungan yang terdiri dari keempat binatang besar Daniel. Pada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat bukti-bukti sejarah, bukti-bukti tertulis tentang apa ya? Tentang apa? Betul, bahwa kekuasaan gereja Romawi yang menyambung kerajaan Romawi ini memiliki kekuasaan yang mencoba untuk menyamai Allah. Hak-hak istimewa Allah yang untuk mengampuni dosa, tapi sekarang gantinya datang pada Kristus. Kita dapat apa? Kita dapat datang pada para pastor, para imam untuk minta ampun. Bukan langsung pada Yesus, tapi kepada para pastor. Itulah sebabnya Lukas 5 ayat 21. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Dikatakannya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mari kita lihat tentang kuasa binatang ini. Wahyu 13 ayat 1 katakan, lalu aku, Yohanes katakannya, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya, di atas tanduk-tanduk itu ada 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Mari kita lihat Alkitab, khususnya kitab Wahyu itu berisi apa? Simbolisme. Sesuatu yang melambangkan, satu yang ditampilkan, tapi itu hanyalah lambang dari sesuatu lainnya. Jadi pada saat kitab Wahyu 13 ayat 1 bicara tentang simbol, maka kita lihat binatang. Binatang itu adalah simbol apa? Kenapa? Apa lambang daripada Amerika Serikat? Ya, burung apa? Eagle. Ya. Apa lambang Indonesia? Burung apa? Garuda. Ya, lambang Indonesia. Apa lambang daripada Inggris? Lambang daripada Inggris adalah singa. Kenapa? Karena binatang itu adalah melambangkan kerajaan atau kekuasaan raja. Ya, kalau Anda bisa baca Alkitab ayat-ayatnya, misalnya Daniel 7 ayat 17. Ini kerajaan binatang ini muncul, lalu binatang lainnya itu melambangkan kerajaan demi kerajaan. Sampai sekarang, ya, simbol-simbol kerajaan itu dapat kita lihat dari apa? Binatang-binatang yang mewakili simbol daripada kerajaan atau negara tersebut. Ya. Jadi, ada melihat seekor binatang, ini bicara tentang ada satu kerajaan, kekuasaan yang ada pemimpinnya, rajanya. Ya. Aku melihat seekor kekuasaan raja atau kerajaan yang keluar dari dalam laut. Laut atau air itu, kalau Anda baca khususnya Wahyu 17, lebih memberikan detail tentang apa binatang yang keluar dari dalam laut ini. Jadi kalau Anda bisa melihat, selain kitab Daniel 7, Anda juga bisa melihat Wahyu 13 itu, dan menghubungkan juga dengan Wahyu pasal 17. Jadi laut atau air itu adalah adanya umat manusia, masa banyaknya, ya. Masa yang ada, itulah lambang daripada laut. Jadi seekor kerajaan yang keluar dari dalam laut, dari dalam apa? Tempat yang banyak umat manusianya. Ya, kalau kita lihat sekarang dalam sejarah dunia, kita melihat Eropa itu sering dianggap sebagai the old world. Lalu Amerika Serikat itu disebut dengan istilah the new world. Dunia baru dan dunia lama. Kenapa? Karena sudah banyak sekali orang yang ada di dunia lama. Ya, yang ada di Eropa, karena sudah begitu banyak. Ya, begitu banyak kerajaan demi kerajaan yang ada di Eropa. Jadi umat manusia masa yang banyak. Dan kita lihat kerajaan yang keluar dari tempat yang sudah saturated, ya, tersaturasi dengan begitu banyak kerajaan ini, ya, akan ada kekuasaan politik kerajaan, akan ada yang tanduk, ya. Kerajaan ini memiliki apa? Kerajaan yang keluar dari dalam laut ini memiliki tanduk. Tanduk artinya memiliki kekuasaan. Tanduk itu untuk apa? Untuk apa? Untuk memiliki kekuasaan untuk menyerang, ya. Dengan kata lain, dia memiliki kekuasaan. Dia berkuasa. Dia bukan diinjak-injak. Tapi kerajaan ini memiliki kekuasaan politik dari satu kerajaan. Nah, Anda bisa juga lihat di Wahyu 17 ayat 12 tentang arti daripada tanduk itu. Dan dia memiliki mahkota. Jadi mahkota adalah dia memiliki apa? Otoritas. Kalau Anda dimahkotai, Anda seorang raja dimahkotai, maka Anda dinyatakan Anda memiliki sekarang otoritas yang untuk memerintah. Ya. Anda dapat menyatakan dengan mahkota Anda sebagai raja zaman dahulu, ya, sampai sekarang juga, ya, maka Anda dapat
menentukan apa? Menentukan hukum yang dapat berlaku dalam kerajaan tersebut. Jadi dia memiliki mahkota, dia memiliki otoritas. Dan kepadanya, dan kepada binatang ini dikatakan apa? Dia memiliki hujatan. Ya. Terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya. Kata-kata yang melawan Allah. Nanti kita akan lihat dari Yohanes 10 ayat 33 ini. Dan seperti saya katakan tadi, kitab Daniel dan kitab Wahyu, ya begitu banyak karena inspirasi tulisan Ellen White katakan, kalau kita satukan nubuatan-nubuatan ini, coba kita satukan kitab Daniel dan kitab Wahyu. Kenapa? Wahyu ini adalah apa yang dibuka dari kitab Daniel yang tertutup. Daniel Pasal 12 ayat 4 berbicara tentang kitab itu harus ditutup dan nanti dibuka setelah pengetahuan dari kitab Daniel itu bertambah-tambah, bukan hanya pengetahuan tentang teknologi dan lain sebagainya ya yang dituliskan dalam Daniel 12 ayat 4, tapi itu adalah pengetahuan pertama-tama, artinya pengetahuan dari kitab Daniel. Dan itu ditutup, Daniel nggak bisa lihat semuanya. Karena dia belum melihat apa, dia kan cuma sampai kerajaan Medo Persia. Dia tidak hidup sampai kerajaan Greka atau Yunani yang dia lihat dalam penglihatannya dalam Daniel 7 dan Daniel 8. Daniel 7 dan 8, Daniel melihat setelah kerajaan Babylon akan kerajaan Medo Persia. Dia cuma sampai Medo Persia. Sesudah itu akan ada kerajaan apa? Ada kerajaan Yunani yang disebutkan juga dari di mana? Yang disebutkan juga di dalam ke Daniel pasal 2, Daniel pasalnya yang ke-7, Daniel pasal 8, ada kerajaan-kerajaan itu. Lalu sesudah kerajaan Yunani muncul kerajaan apa? Romawi. Jadi itu tertutup. Tetapi kemudian pada saat kitab Wahyu ditulis, maka kita dapat melihat, oh ini rupanya hubungannya. Ini rupanya hubungannya yang kitab-kitab yang tertutup, dengan kitab pemahaman yang tertutup dari kitab Daniel, kemudian dapat lebih dibuka di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu. Tetapi sekali lagi, kitab Wahyu saja itu hanya sampai kerajaan Romawi. Hanya Yohanes itu hanya ada sampai kerajaan Romawi. Ya. Dia belum melihat tentang 10 kerajaan yang nantinya akan muncul. Ya. 10 kerajaan setelah kerajaan Romawi, dan 3 daripada kerajaan itu akan patah, lalu muncul satu tanduk kecil. Kalau kita bahas dari kitab Daniel pasal 7. Jadi semuanya itu kita lihat Daniel tidak mengetahui seperti Yohanes, dan Yohanes tidak mengetahui seperti kita. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu tidak kita lihat pada saat kitab Wahyu berbicara tentang kuasa daripada binatang ini yang akan menganiaya umat-umat kudus Tuhan selama 1260 tahun, itu belum berlaku di zamannya Yohanes. Tapi kita yang sudah mempelajari sejarah dan melihat apa yang terjadi di masa abad pertengahan atau abad ke-8, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan yang telah menganiaya orang-orang yang bertentangan dengan kepercayaan gereja pada saat itu selama 1260 tahun. Hingga terjadinya revolusi Prancis seperti pelajaran kita di waktu yang lalu. Jadi ini kita lihat ya. Kita lihatlah kuasa ini. Ya, saya sudah mulai membuka sedikit tentang kita yang sudah sering pelajari ya. Anyway, mari kita lihat. Itulah sebabnya pada saat kita membaca kitab Wahyu, kita harus sampingkan dengan kitab Daniel. Dan mari kita lihat Wahyu 13 ayat 1 ini dan Daniel 7 ayat 7. Ada persamaannya. Apa itu? Yaitu binatang ini bertanduk 10. Ya, bertanduk 10. Dan dia adalah Wahyu pasal 13 ini walaupun tidak dikatakan dia adalah binatang keempat, tapi kita lihat dia indikasinya dia adalah binatang keempat ya, yang keluar dari binatang keempat. Kenapa? Ada persamaan dengan Daniel 7 ayat 7 yang mana dia bertanduk 10 ya. Walaupun binatangnya dikatakan ada sedikit berbeda, tapi kita lihat ada persamaannya ya. Perbedaannya ini komposit. Dalam Wahyu ini binatang itu sudah digabung ya, sudah digabung. Sedangkan di dalam Daniel, binatang yang keempat ini dalam pikiran Daniel tuh, dalam penglihatan Daniel masih mengerikan. Daniel 7 ayat 7 katakan, aku melihat dalam penglihatan malam itu seekor binatang yang keempat. Ingat yang keempat ya. Yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukan, dan sisanya diinjak-injak dan dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu lagi pula. Ia bertanduk 10. Jadi kita lihat, jadi sama-sama bertanduk 10 dalam Wahyu 13 ayat 1 dan Daniel 7 ayat 7 ya. Daniel 7 ayat 7. Nanti kita lihat Wahyu 13 ayat 2. Apalagi
identifikasi yang kita lihat dari binatang yang keluar dari dalam laut ini. Binatang yang kulihat itu serupa dengan, lihat, tolong ingat urutannya. Serupa dengan apa? Macan tutul. Dan kakinya seperti kaki apa? Beruang. Jadi pertama muncul binatang apa? Macan tutul, kaki seperti beruang, mulut seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya, kepada binatang itu, ya, kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Oke, mari kita hubungkan kembali ya. Mari kita hubungkan kembali dengan ada 4 binatang di dalam Daniel pasal 7 ya. Daniel pasal 7 ya, yang sehubungan dengan binatang ini. Mari kita lihat apa itu binatang yang kita lihat dari Daniel, yang dari dalam Daniel 7. Saya akan coba lihat di sini ya. Saya mohon maaf, kita tolong sabar sedikit ya. Baik, jadi mari kita lihat saat ini. Oke, mari kita lihat binatang yang keluar dari dalam laut ini dan bagaimana, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan yang terdapat dalam Daniel pasalnya yang ke-7. Baik, mari kita lihat kembali. Daniel 13 ayat 2 katakan, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti apa? Mulut singa. Mari kita lihat dalam Daniel 7 ayat 3 dan 4, lalu 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Dan saya mohon maaf kalau saya tidak sempat tulis ayat-ayat lainnya, tapi mari kita mulai baca dari ayat yang 3. Dan 4 binatang besar naik dari mana? Dari dalam laut, sama-sama dari dalam laut ya. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti apa? Singa. Dan tampak ada seekor binatang lainnya. Kok Anda terus bisa baca penjelasan tentang singa tersebut ya. Ayat 5. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua yang rupanya seperti apa? Beruang. Jadi mulai dari singa, beruang, lalu kemudian apa? Ayat ke-6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain rupanya seperti macan tutul. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Nah, pertanyaannya, coba kita lihat loh, kenapa di Wahyu macan tutul, ya, binatang keempat ini ada ciri khasnya, ada macan tutulnya, ada beruangnya, ada apa? Singanya. Di Daniel terbalik, di reverse, ya, dibalik. Kalau dalam Daniel mana yang lebih dulu muncul? Yaitu singa. Kemudian apa? Beruang, kemudian apa? Macan tutul. Ya, kenapa? Karena di zaman Wahyu, di zaman Yohanes, dia berada di binatang apa? Keempat ini, binatang yang keluar dari dalam laut itu yang serupa dengan sesudah keluarnya apa? Macan tutul. Macan tutul itu melambangkan kerajaan, yaitu apa? Kerajaan Yunani. Kerajaan beruang itu adalah kerajaan Medo-Persia. Kerajaan singa adalah kerajaan Babylon. Kita belajar itu dari kitab apa? Daniel. Karena itulah yang kita lihat dalam kitab Daniel. Daniel berada bukan di binatang keempat, tapi mulai dari mana? Dari binatang yang mana? Dari singa. Itu dari Babylon. Daniel mulai dari apa? Singa. Jadi itulah sebabnya di zaman Daniel mulai dari singa, Babylon, lalu sesudah Daniel di zaman singa dia masih bersama-sama sedikit di beruang, yaitu apa? Medo-Persia, lalu macan tutul. Macan tutul itu kerajaan apa? Kerajaan Yunani. Baru binatang yang keempat itu adalah kerajaan Romawi kekafiran yang kemudian disambung dengan Romawi keagamaan, ya. Romawi keagamaan. Jadi kita lihat kenapa terbalik, karena di mana saat itu mereka berada. Yohanes berada di zaman sesudah macan tutul binatang yang keempat, sedangkan Daniel dimulai dari binatang yang pertama, yaitu binatang yang singa tersebut. Jadi mudah-mudahan Anda bisa lihat ya perbandingan daripada Daniel pasalnya ke-7 ayat 3-7 dan Wahyu 13 ayat 2. Kemudian yang dapat kita katakan di sini, pada saat kita melihat kedua pasal tersebut, Wahyu pasal 13 dan Daniel pasal 7, maka kita dapati bahwa Daniel pasal 7 mengajarkan kita bahwa binatang itu melambangkan kerajaan atau kekuasaan yang berkuasa. Dan di sini di kitab Wahyu 13, kita menemukan gambaran sesuatu yang benar-benar spektakuler, yaitu sebuah binatang gabungan yang terdiri dari keempat binatang besar Daniel. Ya, binatang besar Daniel. Kenapa? Karena inilah semua karakteristik dari semua binatang yang berkuasa, ya,
Ya, Babylon hanya berkuasa ya di sebagian-sebagian tempat kecil-kecil. Tapi sekarang semua kekuasaan binatang itu digabungkan oleh binatang yang keempat itu. Binatang yang keempat itu. Nah, mari kita lihat tentang karakteristik daripada binatang-binatang tersebut ya. Mari kita lihat, ada beberapa ya. Pada malam hari ini mungkin karena waktu kita ya, saya hanya akan membahas beberapa karakteristik. Gantinya karakteristik yang banyak yang dapat kita lihat, tapi beberapa, mungkin tiga. Tiga karakteristik yang dapat kita lihat dari binatang yang keluar dari dalam laut dalam Wahyu pasal 13. Ya. Yang pertama, ya, kita lihat bahwa dia keluar dari kerajaan Romawi kuno. Merupakan sambungan, ya. Sambungan daripada apa? Sambungan dari kerajaan Romawi kuno. Ingat, bahwa naga iblis memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Menurut Wahyu 13 ayat 2. Dan sejarah membuktikan, kita sudah baca, sejarah membuktikan bagaimana Konstantin di tahun 350, dia menyumbangkan kota Roma kepada bishop. Dia menerima agama Kristen. Ya, Konstantin, Kaisar Romawi. Konstantin di tahun 350, buka buku sejarah. Semuanya menyatakan bahwa Konstantin menyumbangkan Roma kepada kota Roma, ibu kota kerajaannya itu kepada bishop di Roma, dan dia sendiri pindah ke Istanbul, ke Konstantinopel. Ya, dia pindah ke Istanbul atau ke Konstantinopel. Ya, dia dirikan di situ. Jadi, dan sejarah, buku-buku sejarah, misalnya kita sudah baca tadi, ya, Profesor University of Rome, dia sendiri Labranca, dia katakan, to the succession of the Caesar came the succession of the pontiff in Rome. Untuk suksesi, ya, suksesi dari para kaisar di Romawi, datanglah suksesi para paus di Roma. Ya, kenapa? Karena Konstantin yang memberikan. Konstantin yang memberikan. Itu terjadi ketika apa? Ketika Konstantin meninggalkan Roma. When Konstantin left Rome, he gave his seat to the pontiff. Jadi pada saat Konstantin pindah dari Roma ke Konstantinopel di Turki, ya, maka itulah yang terjadi tahun 350. Nah, tentu saja pada saat itu Konstantin itu sedang dapat apa? Konstantin dapat masalah ya, 330 dia mulai bahaya kerajaan Romawinya. Udahlah, dia pergi. Karena kenapa? Di Konstantinopel itu tidak seperti kota Roma itu sering apa? Diserang-serang oleh kerajaan-kerajaan ya, yang ada seperti kaum barbar dari utara Eropa dan lain sebagainya. Jadi dia pindah. Menarik sekali kalau Anda baca tentang ataupun melihat di YouTube atau apa ya, sejarah kekaisaran Romawi, kenapa sampai dia pindah dari Roma ke Konstantinopel. Tapi itulah ya, mungkin dari satu sisi dia pikir, oh lebih aman dia untuk pindah di Konstantinopel karena strategi kota Istanbul itu sekarang ini ya lebih strategis. Ya, tidak, pada saat kalau Anda di Istanbul, Anda lebih dapat mempertahankan diri Anda karena kotanya itu orang harus lewat laut untuk pergi ke situ, tidak seperti kota Roma ya dapat diserang dari atas dan lain sebagainya ya. Konstantinopel itu lebih gampang untuk dipertahankan, dan itulah sebabnya Konstantin pindah dia ke Konstantinopel. Tapi pada saat yang bersamaan, tanpa dia sadari, dia telah memberikan kerajaannya itu kepada siapa? Kepada bishop di Roma untuk berkuasa pada saat itu. Dan tulisan-tulisan sejarah, Stanley History katakan, para paus mengisi tempat kosong para kaisar Romawi. The popes filled the place of the vacant emperors of Rome. Mewarisi kekuasaannya, wibawanya, dan gelar-gelar daripada apa? Kekafiran yang ada. Kekafiran yang ada. Kepausan adalah tidak lain daripada hantu dari kerajaan Romawi yang mati, yang duduk di atas mahkota kuburannya. Itu lihat. Dia keluar dari mana? Kekuasaan ini keluar dari apa? Kerajaan Romawi kuno. Dan poin kedua yang dapat kita lihat, karakteristik dari binatang Wahyu 13 ini katakan apa? Tapi dia akan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada kerajaan Romawi kuno. Ya. Lebih besar. Ada saat di mana kekuasaan gereja di abad pertengahan itu apa? Begitu hebat. Begitu hebat. Wahyu 13 ayat 4 katakan, dan mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya. Dia sangat dihormati, sangat ditinggikan. Walaupun kita akan pelajari bahwa dalam Wahyu 13 ini juga berbicara bahwa binatang ini akan terluka. Dia akan terluka. Dan kita sudah pelajari ya.
Setelah 1260 hari dia diberikan kesempatan untuk berkuasa menganiaya umat-umat kudus Tuhan dan lain sebagainya. Dia memiliki kekuatan mutlak selama 1260 tahun, ya kita sudah tahu. Dan setelah revolusi Prancis, maka Paus kemudian terluka. Tadinya, wah dia sangat berkuasa. Tadinya dia sangat berkuasa. Kenapa? Karena kepausan itu raja-raja yang ada di Eropa kalau ingin dimahkotai, yang mahkotai itu bukan raja yang memahkotai anaknya ya, dan harus dimahkotai oleh siapa? Oleh kepausan atau kepausan dari Roma. Memiliki kuasa yang begitu besar. Kenapa sampai terjadi ada reformasi yang terjadi di Inggris, Anglikan? Kenapa? Karena Raja Inggris saat itu dia ingin menikah kembali, dia ingin bercerai menikah, tapi tidak disetujui oleh siapa? Oleh kepausan pada saat itu. Sampai dia harus pergi ke Roma, dia harus menyembah, tapi dia tidak sempat masuk ya. Dia selama berapa hari dia berada di pintu gerbang kota, daripada pintu gerbang Saint Peter Basilica atau tempat di mana Paus berada, supaya bisa dapat masuk untuk menghadap Paus pada saat itu. Tapi kita tahu tentu saja lukanya apa? Lukanya dia terluka ya setelah revolusi Prancis, kepausan itu menjadi apa? Semakin berkurang. Tapi Alkitab katakan Wahyu 13, Anda tolong baca kembali. Wahyu 13 katakan bahwa luka parahnya sembuh. Dan apa yang terjadi kemudian? Kalau apakah dapat kita katakan siapakah yang sama seperti dia dengan kekuasaannya, kerajaan ini? Siapa yang sama dengan kerajaan ini? Well, kalau kita lihat dalam sejarah kita lihat bagaimana pemimpin demi pemimpin negara akan sungkem terlebih dahulu. Presiden Amerika Serikat itu tidak akan pernah mengunjungi pertama mungkin kita akan kunjungi pertama Inggris, kita akan kunjungi pertama mungkin negara terbesar lainnya seperti Cina atau India atau apalah. Tidak. Yang paling pertama-tama dikunjungi oleh para presiden Amerika Serikat, terus terang saja ya. Presiden Amerika Serikat seperti di foto-foto ini, dari atas Joe Biden, lalu Joe Biden, Obama, Donald Trump, itu pertama-tama apa? Mengunjungi satu kerajaan yang kecil, ya, kerajaan yang sangat kecil, yang tetapi memiliki kekuatan dan pengaruh yang paling besar, Apalagi karakteristiknya, oke? Kita tidak usah lihat lagi. Maksudnya Anda bisa selidiki sendiri dengan kata lainnya. Apalagi yang dapat kita lihat? Karakteristik yang dapat kita lihat seperti tadi kita sudah pelajari pada hari ini. Mulut yang menghujat Allah. Dan kepada binatang itu, Wahyu 13 ayat 5 dan 6 katakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya. Apa itu artinya menghujat? Ya. Mari kita lihat apa jawaban Alkitab yang dikatakan sehubungan dengan apa? Menghujat ini. Yohanes 10 tadi sudah disebutkan dalam pelajaran kita. Yohanes 10:33, bagaimana orang-orang Yahudi marah pada Yesus yang berkata kepada orang yang sakit, dosamu telah diampuni. Ya. Lalu mereka mencoba untuk melempari Yesus dengan batu. Dan Yohanes 10:33 katakan apa? Bahwa jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, bukan karena kamu menyembuhkan, maka kami mau melempari engkau. Kami mau melempari engkau. Kenapa? Karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Pada saat kita menyamakan diri kita sebagai Allah, maka kita sedang menghujat Allah. Kenapa? Itu Allah memiliki hak-hak istimewanya. Ya, Allah memiliki hak-hak istimewanya. Dan mari kita lihat buku-buku yang dapat kita lihat ya. Saya ini ambil terus terang ada pelajaran juga saya gabungkan, ada saya lihat, ada bagus juga nih, ada beberapa slide PowerPoint yang saya dapati dari tempat lain-lain tentu saja ya. Yang berbicara tentang apa? Tentang bukti-bukti sejarah, bukti-bukti tertulis tentang apa ya? Tentang apa betul bahwa kekuasaan gereja Romawi yang menyambung kerajaan Romawi ini memiliki kekuasaan yang mencoba untuk menyamai Allah. Seperti yang saya pernah sebutkan yang lainnya, yang saya sudah pernah tunjukkan. Mari kita lihat bukti-bukti lainnya. Ferrari setelah Ecclesiastical Dictionary, Articles on the Pope, dia katakan bahwa Paus begitu besar keakuannya dan begitu ditinggikan sehingga dia bukan lagi seorang manusia semata, namun seolah-olah Allah dan pendeta daripada Allah. Ya, pendetanya Allah. Ya. Dia
Menurut Roma Katolik Ecclesiastical, dikatakan dia seperti raja ilahi dan kaisar tertinggi dan raja di atas raja. Sehingga jika mungkin malaikat yang bersalah, kalau ada malaikat yang bersalah, mereka dapat dihukum dan bahkan dikucilkan oleh paus. Ya. Dan encyclical, saya sudah pernah baca. Anda bisa cari ini di internet, ada ini, sudah ada ini ya. Encyclical Letters of Leo ke-13 di halaman 304 dikatakan apa? Kami berpegang pada bumi sebagai tempat Allah. Di dalam bumi kami memiliki tempat Allah yang maha kuasa. Ini semua adalah hak-hak istimewa Allah ya. Hak-hak istimewa Allah yang untuk mengampuni dosa. Tapi sekarang gantinya datang pada Kristus. Kita dapat apa? Kita dapat datang pada para pastor, para imam untuk minta ampun. Bukan langsung pada Yesus, tapi kepada para pastor. Itulah sebabnya Lukas 5 ayat 21. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Dikatakannya, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus dapat mengampuni dosa karena dia adalah Allah. Ya. Karena dia adalah Allah. Dan dia menjadi pengantara bagi kita. Tetapi sekarang, 1 Timotius 2 ayat 5 itu telah digantikan. Bukan Yesus yang menjadi pengantara kita. Ya. Yang menjadi pengantara kita sekarang adalah gereja dan para pastor, ya, yang dapat menggantikan fungsi Kristus, keimamatan Kristus di dalam Ka'bah di surga. Ya. Catholic Priest halaman 78-79 katakan, carilah melalui surga dan bumi, dan engkau akan menemukan satu ciptaan yang dapat mengampuni pendosa. Apa itu? Siapa? Melalui surga dan bumi, dan kau akan menemukan satu ciptaan yang dapat mengampuni pendosa. Siapa yang dapat mengampuni pendosa? Disambung jawabannya dalam Catholic Priest pages halaman 78-79. Orang yang luar biasa itu adalah seorang imam Katolik. Imam Katolik. Dalam Dignity, ya, ini tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh gereja sendiri, bukan saya. Tolong catat kalau Anda mau sedikit sendiri ya. Dalam buku Dignity and Duties of the Priest, volume 12, halaman 2 dikatakan, Allah sendiri bahkan apa? Allah sendiri bahkan wajib mematuhi keputusan kalau imam-imamnya di dunia ya katakan, oh ya dosanya tergantung saya ampuni setelah kita masuk kepada bilik untuk minta pengampunan dosa, dan saat itu dikatakan imam katakan dosamu diampuni, maka Allah sendiri dikatakan apa? Wajib mematuhi putusan imamnya, dan baik tidak untuk mengampuni atau untuk mengampuni ya, untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Dignity and Duties of the Priest juga halaman 12 katakan sesuai apa? Sesuai dengan mereka menolak atau menerima pengampunan. Keputusan seorang priest atau imam itu mendahului Allah, dan Allah menyetujuinya. Allah menyetujuinya. Firman Tuhan katakan bahwa kita sudah dapat langsung datang apa ya? Kita perlu langsung pada Yesus. Ya. Datang pada Yesus. Kita tidak perlu melalui apa? Perlu melalui imam. Imam besar kita adalah apa? Adalah Yesus. Alkitab sudah ajarkan. Nggak usah lihat tulisan-tulisan lain lah ya. Lainnya ya. Alkitab sudah sendiri katakan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak perlu datang kepada para imam. Jangan datang kepada pendeta-pendeta, tolong ampuni dosa saya. Saya sudah berdosa. Lalu saya akan katakan, ya Anda betul sudah berdosa, saya mengampuni Anda. Nanti Allah menyetujui apa yang saya katakan kepada Anda. Bukan begitu. Firman Tuhan katakan, kalau kita, saudara dan saya, mengakui dosa kita, maka Allah setia, adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah yang kehendak Tuhan ya. Kalau kita dalam keberdosaan kita atau dalam kemanusiaan kita yang berdosa, seringkali jatuh, bangkit kembali. Minta pengampunan dari Tuhan, bukan dari imam. Kiranya 3 karakteristik ini ya. 3 karakteristik ini dapat membawa kita untuk melihat bahwa suatu saat akan ada kuasa ya. Suatu saat yang saat ini mungkin tidak boleh dikatakan seperti ada istilah raksasa yang tidur ya. Seperti raksasa yang tidur, tapi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu pikir kita sudah tahu siapa raksasa itu ya. Kita sudah lihat dari sejarah, dan apa yang kita sudah bahas malam hari ini adalah satu sistem, bukan manusia, bukan tapi sistem kepausan, ya, sistem kepausan yang penyatuan antara agama dan politik yang berkuasa, yang suatu saat akan menjadi kekuatan mayoritas dan akan membawa dunia
ya dunia untuk berada dalam cengkeramannya, dan siapa yang tidak menurut, yang tidak memiliki solidaritas dengan mereka, kaum-kaum minoritas yang bertentangan dengan mereka akan mendapatkan apa? Penganiayaan. Akan mendapatkan penganiayaan. Dan kalau kita belajar dari sejarah, maka sejarah dapat terulang kembali. Sejarah dapat terulang kembali. Dan biarlah kita yang sudah belajar Alkitab, yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi nantinya ini, kita tidak perlu khawatir. Ada Tuhan kita yang akan selalu memberikan kekuatan di tengah penganiayaan sekalipun. Tapi sementara itu, biarlah pengetahuan ini membawa kita untuk tetap setia. Dan seperti pelajaran kita juga pada malam hari, jika kita pun jatuh dalam dosa, mintalah pengampunan dari Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.